Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel saya, Bom Bom Motovlog. Nah, kali ini guys, saya akan membahas sedikit atau mungkin sedikit banget tentang tata cara berlalu lintas biar kita itu aman. Sebenarnya topik yang bakal saya angkat hari ini itu tips-tips aman berkendara. Jadi, yang pertama, saat berkendara, apapun yang terjadi, kita itu harus mematuhi aturan lalu lintas. Itu ya salah satunya ini, lampu merah, nggak boleh nerobos. Kita tunggu sampai hijau. Nah, kalau udah selesai dibahas lampu hijau, lampu merah, sekarang peraturan lalu lintas yang kedua adalah pakai helm. Kenapa sih kita harus pakai helm? Ya, siapa sih yang nggak tahu kenapa kita harus pakai helm? Ya pastinya buat jaga keselamatan kita. Udah, keselamatan kita itu nomor satu dan harus diprioritasin. Itu harus banget. Gimana sih cara pakai helm yang benar dan nggak menyalahi aturan? Itu helmnya itu harus standar nasional Indonesia, atau kita lebih sering mengenalnya dengan sebutan SNI. Nah, kenapa sih harus pakai helm SNI? Karena itu helm yang SNI itu berarti udah diuji sama apa ya? Sama yang buat helm mungkin bukanlah. Udah diuji sama lembaga badan SNI. Jadi itu helmnya itu udah tahan banting dan bukan tahan banting sih, aman buat kita berkendara. Jadi nantinya kalau ya nggak mau lah ya, kalau ada hal yang nggak kita inginkan, kalau semisal kita terbentur lah, apalah, seenggaknya kepala kita itu aman. Kan kepala itu bagian tubuh yang paling harus dilindungi. Ya semua bagian tubuh harus dilindungi sih, tapi bagian kepala itu utamanya lebih penting. Nah, kalau udah helm, apalagi ya? Oh ya, ini juga harus banget, yaitu surat-surat berkendara. Antaranya STNK, surat nomor kendaraan bermotor, dan surat tanda STNK, surat tanda kendaraan, surat STNK, surat tanda nomor kendaraan, sama SIM, surat izin mengemudi. Kenapa sih kita harus punya itu? Nah, kalau misal kita nggak punya itu, kalau di jalan, nomor satunya kita bahas STNK dulu. Kalau misal kita ditanyain mana STNK-nya dan kita nggak bisa jawab atau nggak bisa ngebuktiin, kan buat bapak polisi nggak tahu apakah ini sepeda motor milik kita. Bener sih, kalau kita pinjam kan tetap harus pakai STNK. Namanya juga beda, tapi sayangnya kita punya hak buat mengendarai kendaraan tersebut. Nah, semisal kita nggak ada dan nggak bawa apa-apa, terus siapa yang tahu ini sepeda siapa, ini motor siapa? Nah kan nggak ada yang tahu. Nanti bisa jadi, atau mungkin nggak salah sih kalau polisi ngira ini sepeda nggak halal, hasil curian, atau kita menggunakannya bukan hak kita. Untuk yang kedua yaitu SIM. Kenapa kita harus punya SIM? Pastinya SIM itu buat apa sih? SIM itu surat izin mengemudi. Nah, kalau kita belum punya SIM, berarti kita nggak boleh mengemudi. Jadi kita harus punya surat izin mengemudi dulu buat acuan nanti kalau ada polisi. Jadi kita itu udah layak mengemudi gitu di jalan raya. Kan kalau kita belum layak mengemudi, nanti kita naik sepedanya bakal seenaknya kita sendiri. Kita nggak tahu aturan lalu lintas, kita nggak tahu apa yang harus diperhatiin di jalan, dan tentunya itu bakal ngerugiin diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi itu. Sebentar, saya tadi udah nyebutin apa aja ya? Mematuhi aturan lalu lintas, pakai helm, surat izin mengemudi, dan yang keempat itu apa? Yang keempat itu kita harus kita harus menghormati semua yang ada di jalan. Baik itu pengendara mobil, pengendara motor, sepeda, atau bahkan pejalan kaki pun kita tetap harus menghargai. Kenapa? Sekarang gini, kalau semisal kita belok atau mau pindah jalur secara mendadak, apa nggak kasihan
sama yang belakang kita atau depan kita, yang mereka nggak tahu jelasnya kita mau kemana. Nah, dengan cara itu biar mereka nggak kerepotan atau biar sama-sama tahu dan sama-sama nggak saling ngerugiin, kita itu harus pakai lampu sein. Lampu sein itu yang ke kanan atau yang ke kiri itu. Nah, jadi kalau kita mau ke kanan, kita nyalain lampu yang sein ke kanan. Kalau kita mau ke kiri, nyalain lampu sein yang ke kiri. Nah, itu. Jadi mereka tahu. Terus buat para pengendara malam, bukan pengendara malam sih, maksudnya yang sedang beraktivitas di malam hari, usahain nyalain lampu. Bukan buat mewah-mewahan sih, ya itu juga buat kesadaran kita sama-sama biar nggak kenapa-napa. Jadi itu, ya kan kita kan nggak tahu kalau malam kan gelap. Kalau misal kita nggak pakai lampu, udah itu pengendara yang ceroboh banget dan nggak boleh. Ya mohon maaf untuk yang tersinggung, atau ya saya hanya mengusahakan untuk keselamatan kita bersama. Intinya saya nggak ada pihak yang harus saya rugikan. Jadi sebelumnya saya minta maaf. Terus menghormati pengendara lain, yaitu setelah nggak boleh belok sembarangan. Yang kedua yaitu bagi pejalan kaki. Kenapa harus pejalan kaki? Pejalan kaki kan nggak di jalan raya. Nah, kalian salah kalau beranggapan kayak gitu. Pejalan kaki juga butuh jalan raya. Iya butuh. Nah, nomor satu, kita nggak boleh menaikkan sepeda atau mengendarai sepeda di trotoar. Kita nggak boleh ke trotoar. Kenapa? Nah, itu hak para pejalan kaki. Pejalan kaki bakalan terganggu dan mereka bakal takut dengan kita. Takut ketabrak lah, takut kitanya yang jatuh. Kalau gini siapa yang rugi? Semuanya itu sama-sama rugi. Setelah saya membahas tentang itu, jadi membahas apa ya? Oh ya, di trotoar. Sekarang peraturan yang selanjutnya, setelah nggak boleh menaikkan di trotoar tadi itu, semisal lampu merah, dan di lampu merah itu ada zebra cross. Kalian pasti tahu kan zebra cross buat apa? Nah, zebra cross itu buat para pejalan kaki menyeberang. Kalau semisal di kota tempat saya, mungkin selain zebra cross ada yang dinamakan dengan jembatan gantung. Apalah namanya itu, lah kayak di atas gini. Itu buat nyebrang para penyeberang jalan. Jadi biar nggak harus was-was tentang zebra cross tadi. Kalau semisal kita berhenti di lampu merah, ya tolong diusahain jangan sampai ngelebihi garis batas zebra cross. Kasihan pejalan kakinya, mereka juga butuh jalan. Ya kalau semisal kita majunya sampai di batas itu, siapa yang rugi? Ya kita berdua sama-sama rugi. Kita rugi karena ditegur, malu-malu sendiri dan nggak enak sama orang. Orangnya juga buang-buang waktu gitu. Buang-buang waktu karena marahin kita, karena jalan mereka terganggu, dan masih banyak lagi. Intinya di jalan raya itu kita butuh kesadaran. Kesadaran buat apa? Buat sama-sama ngehargain satu sama lain. Nah, contohnya yaitu tadi, para pengendara dengan para pengendara, baik mobil, sepeda, truk, bis, atau apapun jenisnya. Yang nomor dua adalah pengendara apapun jenisnya dengan para pejalan kaki. Nah, jadi gitu guys. Kita kan di jalan sama-sama cari amannya. Jadi usahain banget buat saling ngehargain satu sama lain, satu sama pengendara. Dan ya itulah intinya. Terus usahain hati-hati. Nah, soal zebra cross tadi, ya ini zebra cross yang putih di jalan inilah. Ini untuk tempat penyeberangan para pejalan kaki. Nah, kalian mestinya tahu dong. Ya udah, intinya ya jangan lupa satu lagi. Ini sebenarnya penting buat semua agama, apapun agama kalian yang nonton, mau Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kita itu harus utamain berdoa sebelum perjalanan kayak gini. Ya meskipun dekat, meskipun apapun, kan kita nggak tahu apa yang bakal terjadi ke depannya saat kita berkendara. Nah, jadi gitu, utamain doa, apa-apa doa, biar kita aman di jalan, orang lain juga aman. Intinya seperti itu. Terus satu lagi, jangan mengerem
kendaraan kita secara mendadak, nanti yang belakang itu bakalan kaget. Mereka juga bakalan bingung gimana cara ngeremnya biar cepet-cepet berhenti, dan di belakangnya juga kaget. Seperti itu bisa berakibat fatal. Kenapa? Nanti itu bisa tabrakan apa ya? Yang di belakangnya tabrakan lagi, di belakangnya ditabrak lagi. Kecelakaan beruntun. Nah, kalau gitu kan juga rugi semuanya. Ininya di jalan itu, kalau yang rugi satu orang, bisa jadi kita juga ngerugiin orang lain. Jadi hati-hati. Mungkin sekian itu dari saya. Sekian, jangan lupa like, subscribe, and comment. Ya, saya bakal ucapin banyak-banyak makasih buat kalian yang nge-like, nge-subscribe, dan kalian nonton aja itu saya udah seneng banget loh. Jadi terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a Hellcat.